Kata Rasulullah SAW, misi Imam Mahdi cuma dua. Apa itu? Yamla'ul ardo qiston wa adlan kama muli'at juran wa zulman. Jadi kalau kecurangan sudah terjadi di mana-mana, kezaliman merata menimpa kepada umat Islam, ini tanda-tanda Imam Mahdi akan muncul. Nah, pertanyaannya, apa itu Imam Mahdi? Siapa itu Imam Mahdi? Bapak Ibu sekalian, hampir semua agama ternyata memiliki keyakinan bahwa akan muncul seorang manusia istimewa, manusia super, yang akan keluar sebagai pembela kebenaran, penghancur kezaliman. Semua agama punya. Orang Kristen itu punya. Mereka punya keyakinan Yesus akan turun kembali menjadi sang Mesias atau sang Al-Masih. Al-Masih, Isa Al-Masih ini akan turun untuk membela orang Nasrani, menghancurkan musuh-musuhnya. Gitu kan, Pak? Ya. Orang Hindu juga punya keyakinan namanya Metraya. Ciri-cirinya menunggang kuda, membawa pedang putih yang akan menghancurkan lawan-lawannya. Orang Jawa juga punya namanya Satrio Paningit. Ada yang nyebut Ratu Adil. Orang di India juga punya. Dulu mereka mengagung-agungkan sosok yang namanya Sai Baba. Orang Yahudi juga punya namanya Mesias. Ya, Mesias itu ya Dajjal yang nanti menjadi imam mereka yang akan melindungi mereka menghancurkan musuh-musuhnya. Orang Syiah juga punya Imam Mahdi. Ya, umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah juga punya keyakinan tentang Imam Mahdi. Jadi semua agama itu hampir punya. Nah, orang-orang Barat bikin sosok Imam Mahdi itu dalam ikon ataupun tokoh-tokoh tokoh-tokoh sebagai pejuang, ya, pembela manusia. Ada Batman, Superman, Iron Man, ya. Nah, tokoh-tokoh itu menggambarkan manusia super yang tugasnya adalah memberantas kezaliman, kan gitu ya. Maka nanti gambar musuh-musuhnya ya sebagaimana dalam film-film yang mereka buat. Intinya Bapak Ibu, ya, setiap pemeluk agama hampir semuanya punya keyakinan akan munculnya sosok manusia super yang akan menjadi pembela keyakinannya dan menghancurkan lawan-lawannya. Pertanyaannya, mana kira-kira agama yang janjinya paling benar dan akan menjadi kenyataan? Pasti umat Islam. Ya, kenapa? Karena yang memberitakan adalah Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah tidak mungkin berdusta. Jadi begini Bapak Ibu, kalau ada keyakinan kita yang mirip dan sama dengan keyakinan agama orang lain, bukan berarti kita nyontek. Bukan berarti itu ngadopsi ataupun meniru agama lain. Bukan. Kita percaya Nabi Isa akan turun bukan karena kita baca Injil. Kita percaya Imam Mahdi akan keluar bukan karena kita baca Bible, bukan. Tapi kita percaya Nabi Isa akan turun karena kita baca hadis Nabi, baca Quran, baca pendapat ulama. Kita percaya Imam Mahdi akan keluar bukan karena kita mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha, India, enggak. Kita meyakini dia akan muncul karena memang di dalam hadis-hadis Nabi berbunyi demikian. Oke ya, ini pondasi berpikirnya bisa dipahami ya Pak? Tanda-tanda kiamat ada dua, yang kecil ada sekian, antara kiamat besar kiamat kecil ada pintu gerbangnya. Pintu gerbang itu apa? Munculnya Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Sosok manusia yang akan Allah munculkan di akhir zaman untuk memberantas kezaliman, menegakkan keadilan. Kata Rasulullah SAW, misi Imam Mahdi cuma dua. Apa itu?
yamlaul ardo qiston wa adlan kama muliat juran wa zulman. Imam Mahdi akan memenuhi dunia qiston wa adlan, dengan kemerataan, kesetaraan, semuanya kebagian, wa adlan, menegakkan keadilan. Ekonomi tidak didominasi oleh sekelompok oligarki. Semua dibagi rata. Semua kebagian, nggak ada yang miskin. Ya, nggak ada yang menguasai harta kok sampai pol-polan. Kiston wa adlan, keadilan akan ditegakkan. Kama muliat juran wa zulman, sebagaimana dunia diisi dengan kecurangan dan kedoliman. Dengan kata lain, Imam Mahdi munculnya kapan? Ketika isi dunia cuma dua, curang sama zolim, gitu loh Pak. Jadi kalau kecurangan sudah terjadi di mana-mana, kezoliman merata menimpa kepada umat Islam, ini tanda-tanda Imam Mahdi akan muncul.